Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dan kami hormati pengurus masjid Al-Barakah beserta jajarannya, orang tua kami, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasul dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Orang tua kami, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian subuh kita pada pagi hari ini membahas babul amri bil muhafazati ala sunnati wa adabiha. Bab yang menerangkan perintah untuk mengikuti sunnah dan juga adab-adabnya. Di antara ayat-ayat Quran yang memerintahkan kepada kita semuanya untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi, untuk mengikuti apa saja yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yang pertama Al-Hasyr ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Rasul oleh Nabi Muhammad SAW, fattakhizu fakhuzuhu, maka ambillah. Tapi apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Maka dalam agama prinsipnya cuma dua, Pak Ibu. Satu perintah, yang kedua larangan. Yang perintah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Larangan ada yang makruh, ada yang haram. Yang tidak diperintahkan, yang tidak dilarang, maka masuk ke dalam mubah. Asalnya cuma perintah dan larangan. Cuma hukumnya perintah dan larangan itu ada 4. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram. Kemudian yang tidak diperintah dan tidak dilarang masuk ke dalam mubah. Dan kita bersyukurnya hidup di akhir zaman ya Bapak Ibu. Hukum antara wajib, sunnah, makruh, mubah itu sudah ditentukan oleh ulama-ulama kita. Sehingga kita mudah aja, ini apa hukumnya? Wajib. Ini apa hukumnya? Sunnah. Mudah Pak Ibu. Contoh, sholat 5 waktu apa hukumnya? Wajib. Sholat malam? Sunnah. Berinfak? Sunnah. Berzakat? Wajib. Ini sudah dimudahkan Bapak Ibu. Tapi kalau kita ditanya mana dalilnya? Apa jawaban kita Bapak Ibu? Sholat wajib. Mana dalilnya? Bisa nggak kita nyebutkan? Kenapa Ustaz sampaikan ini? Karena kita ini sudah dimudahkan oleh ulama-ulama kita Bapak Ibu. Sekarang ada pula sekelompok golongan. Sikit-sikit mana dalilnya? Sikit-sikit mana dalilnya? Orang kita dalil yang wajib aja bingung, apalagi dalil-dalil yang sunnah Bapak Ibu. Makanya kalau ada orang bertanya, ngapa zikir bersama? Bentar lagi Isra Mi'raj, ngapa Isra Mi'raj? Mana dalilnya? Kira-kira apa jawaban kita Bapak Ibu? Ini saya kasih tahu kasihan Bapak Ibu cara jawabnya supaya nggak susah-susah. Bilang aja, bro, guys, orang sekarang mohon maaf guys, saya ini orang awam, tak hafal dalilnya. Cuma yang hafal dalilnya guru saya. Siapa gurumu? Kenapa Ibu? Ustaz Somad, Ustaz Zubair Rois. Tanya kepada beliau. Insya Allah dalilnya semuanya hafal. Kalau kita ditanya dalil, bingung apa Ibu? Ya. Kalau kita tanya dalil, bingung apa Ibu? Ustaz itu tak semuanya mampu menerangkan dalil. Padahal hukum asalnya perintah sama larangan. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Itu tugas ulama. Ada yang bilang, Ustaz sholat itu wajib karena perintah dari Al-Quran. Apa ayatnya? Aqimus sholat. Aqimus sholat ini apa? Dirikan sholat. Mana kata wajibnya? Itu tidak betul itu. Cuma kalau orang belajar usul fikih, ada namanya kaidah al-amru tadullu lil wujub. Perintah itu menunjukkan wajib. Apakah semua perintah itu wajib? Tidak juga. Sholat malam perintah enggak? Oh perintah apa itu? Tapi apakah wajib? Sunnah. Untungnya antara perintah
perintah dan larang ini hukumnya sudah ditentukan oleh ulama kita, sehingga kita mudah. Sehingga orang-orang yang mengatakan kembali ke sunnah, kembali ke Quran, sunnah, ngikutin Nabi Muhammad, itu cara ngikutinnya bingung apa itu? Contoh, nggak usah pakai hukum wajib, sunnah, makruh, mubah, haram, nggak usah pakai. Nabi Muhammad sholat malam, kita suruh ngikutin nggak? Suruh ngikutin apa itu? Kalau ngikutinnya itu sesuai betul dengan Nabi Muhammad atau semampu kita? Semampu kita. Kan yang kita semampu kita dalilnya. Kalau nggak apa itu? Kalau kita suruh ngikutin Nabi Muhammad, tak mampu kita apa itu? Nabi Muhammad kalau sholat malam sampai bengkak kakinya. Karena Rasulullah SAW yang mengenai Nabi Muhammad kalau melaksanakan sholat malam kata Aisyah, hatta yatafaqqar qadamahu, Nabi Muhammad sampai bengkak kakinya. Ngapa bengkak kakinya? Dirinya lama. Ngapa dirinya lama? Karena yang dibaca panjang. Kita bengkak juga kakinya, tapi bukan karena diri lama. Paham ya Pak Ibu? Tapi karena kaki sakit, asal segala macam Bapak Ibu. Jadi kita di rumah Muhammad itu susah deh, tak mampu. Nabi Muhammad istrinya 11. Kalau kita orang maksimal 4. Itu sunnah nggak? Sunnah, ngikuti sunnah Nabi sampai 4 apa hukumnya? Ya Allah, sudah kata itu. Tapi untung sama ulama kita sudah dimudahkan. Ini hukumnya wajib, ini sunnah, ini makruh, ini mubah. Sekarang ya Allah ya Rabbi. Karena yang paling nulis yang baru hijrah Bapak Ibu. Atau Ustaz Al-Mahdi Harabul Tobat Kamis ikut pengajian, Jumat dan nyamkan orang lain. Itu ini kacau Bapak Ibu. Hanya dalil, dia pun nggak setelah juga paham. Dia pun ikut gurunya juga ya. Cuma tak mengikut guru kita. Ya Allah, ini terjadi sama tapi jelas apa yang diperintahkan Rasul maka lakukan, apa yang dilarang tinggal karena hukumnya lihat ulama. Itu yang pertama. Yang kedua, perintah kita mengikuti Nabi Muhammad ayatnya juga sudah populer, sudah umum, yaitu An-Najm ayat 3 dan 4. Kata Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak mengatakan sesuatu berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang dikatakan Nabi, apa saja yang dikerjakan oleh Nabi, itu bukan berdasarkan wahyu, tapi bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan wahyu. Beda dengan kita, baik. Kita ini melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, nafsunya masih ikut. Contoh, ada anak muda naik Honda, knalpotnya di racing, bong, maam, tak ada baik. Lewat depan kita. Kira-kira apa yang kita ucapkan? Apa yang kita ucapkan apa itu? Kalau tak ikut pengajian, macam-macam katanya. Dasar ada utak, macam-macam apa itu? Bahasa-bahasa kasar itu keluar. Gak lama kemudian balik ke rumah kita, ternyata masih ponaan. Kira-kira apa yang kita ucapkan? Ya Allah ya Rabbi, ini sebenarnya baik ya. Cuma karena pengaruh kawan aja ya Allah. Ini kita lakukan sesuatu Pak Ibu. Ya Allah ya Rabbi, masih ngikutin apa nak? Langsung. Ada anak gadis lewat, roknya pendek, bajunya pendek juga. Kita pas di belakangnya, anak siapa lagi? Udah besar nggak mungkin aula. Kalau kemudian balik ke rumah kita, ternyata ponaan dan apa nggak pernah datang ke rumah. Oh itu beda ya. Kalau kita mengatakan sesuatu, ini mohon maaf, masih ngikutin hawa nafsu. Kalau bahasa pemerintahan setiap memutuskan sesuatu pasti ada kepentingan apa itu? Ya nggak apa itu? Usul kades diperpanjang 9 tahun. Apa kepentingannya? Allah tahu alam. Tapi kalau Nabi Muhammad apa yang dikatakan, apa yang dikerjakan, itu bukan berdasarkan nafsu, tapi betul-betul wahyu dari Allah. Contoh, Nabi Muhammad SAW ketika menikah dengan Aisyah, berapa umur ibunda Aisyah? 9 tahun. Ternyata Pak Ibu, ketika menikah
menikah dengan Nabi umurnya bukan 9 tahun, 6-47 tahun. Saya baca dalam kitab judulnya Jawahirul Luluhiyah. Kemudian ketika 9 tahun barulah hidup bersama Rasul. Pertanyaannya, kalau nikahi anak umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, kira-kira ada nggak nafsunya? Tak ada, Pak Ibu. Tapi karena itu perintah dari Allah, maka dikerjakan oleh Nabi. Jadi sebelum Nabi Muhammad nikah dengan Aisyah di muka bumi ini, ternyata di langit sudah Allah nikahkan dulu Nabi Muhammad dengan Aisyah. Ketika Siti Khadijah wafat, Nabi Muhammad bersedih, maka datanglah malaikat Jibril membawa kertas, yaitu foto gambarnya Sayyidah Aisyah. Gimana dia tak ngerti ini siapa? Kemudian ditanyakan sama, kalau sekarang bahasanya kayak orang tua yang kenal itu, tahu nggak kenal sama orang ini? Oh, anaknya Abu Bakar. Kemudian ditanya Abu Bakar, suruh mau dinikahi anaknya. Abu Bakar pertama tak mau juga, tapi karena itu perintah Allah, maka tetap dikerjakan sami'na wa ta'na. Ini menunjukkan apa yang dilakukan Nabi bukan berdasarkan nafsu, tapi betul-betul wahyu. Kalau orang sekarang nikah poligami, itu karena nafsu atau karena sunnah? Dua-duanya Pak ya Allah ya Rabbi. Ya tidak setuju ini kak gini tadi. Kalau dia poligami silakan poligami, tapi jangan boleh sunnah. Kalau mau lihat betul ikutin sunnah, Nabi Muhammad itu poligami itu nunggu istri pertama meninggal, baru kemudian setelah nikah lagi baru ada poligami. Dan yang poligami Nabi itu yang dinikah oleh Nabi itu banyak yang tua-tua, 60 tahun, 70 tahun, wajah-wajah sakratul maut. Itu betul-betul sunnah Pak Ibu. Coba sekarang kalau nikah lagi, cari yang muda atau yang tua? Ya Pak ya. Ya Allah ya Rabbi. Kalau poligami silahkan, namanya mampu ya, duitnya banyak. Daripada satu orang yang ditolong kan bagus 4 orang ditolong kan. Ya Rabbi yang amat. Makanya itu duitnya cuma 1 ditolong. Kasihan Pak Ibu. Nggak habis duitnya Pak ya. Ya Allah Rabbi. Tapi jangan bilang sok sunnah Pak Ibu. Ingat aja poligami. Kalau betul-betul sunnah, itu banyak yang tua-tua yang dinikahi. Tapi yang jelas bedanya Nabi dengan kita Pak Ibu. Kalau Nabi itu mengatakan sesuatu apa saja yang dikerjakan bukan nafsu, tapi betul-betul wahyu. Makanya harus kita ikuti Nabi. Kemudian dalil yang ketiga yang merintahkan kita untuk ikuti Nabi Muhammad, Al-Ahzab ayat 21. Insya Allah ayat ini kita semuanya sebagian besar hafal Pak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah SAW itu terdapat uswatun hasanah. Apa artinya uswatun hasanah? Yaitu suri tauladan yang baik. Suri tauladan yang baik dalam bahasa Arab ada 2. Satu uswatun hasanah, yang kedua qudwatun hasanah. Apa bedanya uswatun hasanah dengan qudwatun hasanah? Kalau uswatun hasanah itu betul-betul dari aspek kehidupannya Nabi Muhammad, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan tidurnya pun itu bisa kita tiru, bisa kita jadikan sebagai uswatun hasanah. Tapi kalau qudwatun hasanah itu tak semuanya, hanya sebagian saja Pak Ibu. Seperti kita ini belum bisa jadi uswatun hasanah, baru bisa jadi qudwatun hasanah. Yang ditiru cuma satu. Contoh, ada orang rajin ikut wirid sana datang, wirid sini datang. Bagus nggak Pak Ibu? Bagus. Bisa dicontoh nggak? Oh bisa. Tapi dia ada yang nggak, ada yang kurang dulu. Apa kurangnya? Rajin ikut wirid tapi bapak impak nggak pernah ngisi.
Bapak Ibu. Rajin wiridnya ditiru, tapi ketika nggak isi kotak infak jangan ditiru. Makanya kita ini belum bisa disebut uswatun hasanah, baru bisa qudwatun hasanah. Rajin ikut lirik, rajin ikut pengajian, tapi rajin ghibah, rajin gunjing, ini belum uswatun hasanah, baru qudwatun hasanah. Rajin berinfak, rajin bersedekah, tapi rajin pula disebut-sebut. Kalau orang Jawa bilang di munda-munda, itu masjid itu kalau nggak sayang infak, musola itu kalau nggak sayang bantu, tak jadi. Rajin berinfaknya bagus, tapi nyebut-nyebutnya enggak. Maka kita ini Pak Ibu belum bisa jadi uswatun hasanah, baru bisa qudwatun hasanah. Siapa yang bisa jadi uswatun hasanah? Tak lain tak bukan Nabi Muhammad SAW. Makanya harus kita ikuti. Apa contohnya Ustaz? Dalam pembahasan ini ada beberapa dicontohkan oleh Imam Nawawi. Yang pertama masalah makan. Hadis riwayat Imam Muslim. Ada sahabat namanya Abi Iyas Salamah bin Amr bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu rajulan akala inda Rasulullah SAW bisimali. Sahabat Iyas ini melihat ada seseorang makan dengan tangan kirinya. Kira-kira Pak Ibu zaman sekarang ada nggak orang makan pakai tangan kiri? Ada Pak Ibu. Kadang yang kiri sudah rajin ikut pengajian, kadang udah jadi RT, Pak RW, pengurus masjid, makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri. Itu kiri Pak Ibu. Karena kita udah paham semuanya kalau makan harus pakai tangan kanan. Ketika ada seorang laki-laki makan pakai tangan kiri, apa kata Nabi? Kul biyaminika, makan pakai tangan kanan. Apa jawaban orang tersebut? La astati'u, saya tak mampu ya Rasulullah. Maka Nabi pun menjawab, la stata'ta, engkau tak mampu. Ma mana'ahu ilal kibru, engkau tak mampu makan pakai tangan kanan, kecuali itu karena kesombongan. Ternyata orang yang makan dengan tangan kiri adalah bentuk kesombongan. Biasanya ada yang protes, Ustaz, kalau yang biasanya aktif pakai tangan kiri, bagaimana Pak Ustaz? Ternyata tetap usahakan pakai tangan kanan. Dia kayak penjelasannya. Orang yang kekuatan tangannya di tangan kanan, maka yang paling betul tangan kanan. Ngangkat yang berat-berat pakai tangan kanan, untuk minjem pun pakai tangan kanan. Tapi kalau tangan kiri itu ngangkat aqua gini, kuat nggak? Tetap kuat kata Ibu. Orang yang kekuatan tangannya di kiri itu juga pakai tangan kiri. Untuk ngangkat-ngangkat yang berat-berat 10 kilo, 15 kilo pakai tangan kiri. Tapi tangan kanan ngangkat aqua gini atau yang 1 kilo 2 kilo kuat nggak? Oh, kuat ada. Lalu kalau orang makan, kira-kira satu suap itu ada berapa kilo? Ya nggak perlu. Walaupun kekuatannya di kiri, kanan tidak bisa digunakan. Cuma nggak dibiasakan dari kecil Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu yang punya anak cucu yang masih baru belajar makan, biasa pakai tangan kiri, langsung anak ganti pakai tangan manis, ganti pakai tangan kanan, supaya apa? Tidak terbiasa. Jadi bedanya kanan dan kiri mana kekuatannya, itu tuh waktu yang berat-berat Bapak Ibu. Sama juga kayak kaki. Orang yang kekuatan kakinya di kanan, nendangnya pakai kaki kanan. Tapi kaki kiri bisa nggak nendang? Bisa Bapak Ibu. Cristiano Ronaldo itu kuatnya kaki kanan, tapi kaki kiri bisa juga menggolkan. Yang kekuatannya kaki kiri, Lionel Messi, pemain Argentina kemarin, itu sangat begini. Itu kekuatan kakinya di kiri Bapak Ibu. Tapi kaki kanan tetap bisa nendang, tetap bisa menggolkan Bapak Ibu. Jadi kata Nabi wajar kalau kita mau makan dengan tangan kanan, orang yang makannya dengan tangan kiri itu termasuk orang sombong. Kalau merokok bagaimana Pak Ustaz? Gimana Pak Ibu? Pikirlah Pak Ibu. Ya Allah ya Rabbi. Yang jelas perintahnya Nabi makan pakai tangan kanan. Orang yang makan dengan tangan kiri itu sombong Pak Ibu. Kemudian apalagi ada sunnah-sunnahnya. Ketika mau makan jangan lupa baca bismillah. Syukur-syukur doanya dibaca. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azab. Ustaz kami lapar Pak Ustaz, minta Pak Ustaz.
setan itu tukang makan. Makanya Pak Ibu sering dengar kisah ada setan gemuk, ada setan kurus. Ngapa ada yang gemuk? Karena ngikut orang, makanya tak pernah baca bismillah. Ngapa setannya kurus? Ngikut orang yang setiap makan baca bismillah. Maka seminim-minimnya baca bismillah. Sama kayak orang hubungan suami istri, lupa baca doa, lupa baca bismillah. Apa yang terjadi? Setan ikut kerja sama. Kalau setan sudah ikut kerja sama, maka tidak usah heran kalau besok anaknya kelakuannya kayak bapak itu ya ngomong. Ya Pak ya, penting bismillah itu. Sunnah mau makan baca bismillah, makannya pakai tangan kanan sambil duduk, jangan berdiri, berjalan. Kecuali makan permen, nah mudah-mudahan dimakan apa Ibu. Karena makan permen nunggu habis, apalagi satu toples, lama geraknya apa Ibu. Ya Ibu ya. Nah, tapi bisa duduk, pakai tangan kanan, baca bismillah, hanya sepele Pak Ibu. Tapi banyak saya jumpa itu mirip betul. Makan minum pakai tangan kiri ya Allah ya Rabbi. Kemudian apalagi adanya setelah makan jangan lupa baca doa. Apa doanya? Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Dan kebanyakan kaum muslim Bapak Ibu, doa yang paling sering dilupakan adalah doa setelah makan itu. Habis makan habis minum, jangan malah baca alhamdulillah. Ya enggak Pak Ibu? Mau makan, mau minum, baca bismillah. Habis makan, habis minum, banyak yang lupa. Dan kebanyakan tuh kapan ingat dia baca alhamdulillah? Kalau sudah kekenyangan, baru alhamdulillah. Ya enggak apa Ibu? Ini mana? Pada dalam hadis Nabi disebutkan riwayat Imam Muslim, innallaha la yardha 'anil 'abdi an yaqula al-aqlata fayahmidahu. Sesungguhnya Allah ridha terhadap seorang hamba ketika dia habis makan dia ucapkan alhamdulillah. Begitu juga Allah ridha kepada seorang ketika habis minum dia ucapkan alhamdulillah. Tapi kenyataannya memang banyak orang yang lupa baca doa setelah makan, banyak lupa baca. Sama orang mau tidur ingat doanya. Bismika Allahumma wa bismika. Bangun tidur banyak yang lupa atau banyak ingat? Banyak lupa Bapak Ibu. Orang mau masuk WC ingat dia doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar WC banyak yang lupa Bapak Ibu. Doanya dan lupa keluar WC. Yang pertama yang paling pendek ghufranaka. Artinya mudah-mudahan Allah mengampuni dosamu. Keluar WC kita disuruh minta ampun. Kenapa orang keluar WC kok suruh minta ampun? Karena bisa jadi Bapak Ibu kita di dalam WC adabnya banyak yang kena. Di WC tak boleh ngomong-ngomong, dia malah nyanyi-nyanyi. Apakah kena adabnya Bapak Ibu? Maka saya pernah lihat di video itu penyanyi-penyanyi itu sebagiannya dia dapat idenya lagunya kalau di kamar mandi kan. Apa gak kacau Bapak Ibu? Makanya setelah kamar mandi ucapan ghufran. Kalau yang panjang alhamdulillahillazi azhaba annil asa wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dan menyehatkanku. Kenapa habis buang besar tak mengucapkan alhamdulillah? Karena bisa buang air besar, bisa buang air kecil itu nikmat Bapak Ibu. Kalau tak bisa buang air besar itu sakit. Tak bisa buang air kecil sama-sama sakit, prostat, kencing batu. Apa obatnya? Operasi. Kalau enggak pasang kateter. Ini bisa buang air besar lancar, bisa buang air kecil lancar. Maka seminim-minimnya ucapkan alhamdulillahillazi azhaba anil asa wa afani. Kalau apa juga alhamdulillah. Itu lebih pendek Bapak Ibu. Tapi kalau bisa dihafalkan, tulis di pintu keluar WC. Alhamdulillahillazi azhaba anil asa wa afani. Ngapa orang doa setelah makan, setelah tidur, keluar WC itu banyak yang lupa Bapak Ibu? Karena menunjukkan orang itu banyak yang tak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ayatnya Ustaz? Innal insana li rabbih lakanut. Sesungguhnya manusia itu memang banyak tak
pandai berterima kasih, tak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara adab-adab makan Ibu, sunnah-sunnah Rasul yang sering tinggalkan ketika habis makan. Hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi, amaro bilaqil asabi'a wasafati. Nabi Muhammad memerintahkan kepada kita semuanya, kalau selesai makan, kalau makannya pakai tangan itu dijilat Bapak Ibu. Enggak cuma tangannya, wasafati, ternyata juga piringnya Bapak Ibu. Ada nggak kita yang habis makan dilatih ini jajarin Bapak Ibu? Ada Bu ya? Ada. Tapi biasanya buat di rumah, buat tempat orang banyak. Iya, itu sunnah Bapak Ibu. Kalau jalan kiri kayaknya berat Bapak Ibu ya. Yang paling nggak makannya sampai bersih Bapak Ibu. Jangan ada yang tersisa. Apa hasilnya kata Nabi? Innakum la tadruna fi ayyil al-barakah. Karena kalian tak mengerti di mana letak keberkahannya Bapak Ibu. Kita mau makan kan doanya Allahumma barik. Ya Allah minta keberkahan sama Allah. Maka kata Nabi kalau makan suruh betul-betul bersihkan. Bahkan tangannya pun suruh dijilat karena nggak ngerti di mana letak keberkahannya. Kalau ini kita lakukan, insya Allah yang dimakan berkah Bapak Ibu. Kalau yang dimakan berkah, subhanallah, sholat berjamaah semangat, zikir semangat, wirid semangat. Apa sebabnya? Yang dimakan berkah. Tapi kalau yang dimakan nggak berkah, berjamaah malas, dengar zikir terganggu. Tahu Bapak Ibu? Oh, tak nyambung. Ada orang yang terganggu dengar zikir apa ya? Tak konsentrasi sih. Ya Allah, tak sebutkan namanya Bapak Ibu. Tapi jelas gara-gara apa? Mungkin bisa jadi tak berkah. Kalau berkah enak, mau kemana saja subhanallah. Untuk kebaikan badan itu ringan. Apa sebabnya yang dimakan berkah? Apa itu berkah? Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Kemudian dalam hadis lain, kalau kita makan ada yang jatuh. Iza waqa'at luqmatun ahadikum, kalau makan ada yang jatuh. Kira-kira kita ambil atau kita buang Bapak Ibu? Buang Bapak Ibu. Ternyata sunnahnya Nabi bukan dibuang. Kata Nabi, falyakhudha falyumitu makana biha minal aza wal yakulha. Kalau makan ada yang jatuh, maka diambil, kotorannya dibuang, yang bersih dimakan. Apa rahasianya? Wala yada'ha lisyaitoni, jangan engkau tinggalkan buat saya. Ternyata makanan yang gak habis, makanan yang jatuh Bapak Ibu, itu kalau tak kita ambil, akhirnya dimakan sama setan. Tapi kalau kebanyakan kita kan enggak. Kalau makan di rumah ada jatuh, cepat diambil. Kalau pas banyak orang, apalagi tempat pesta, ya Allah, pikir-pikir ya Pak. Ada kata Nabi kalau ada yang jatuh itu sih sangat dihabiskan. Itu buat makanan saya. Saya takut jadi teman atau jadi musuh. Sengaja kan dihabiskan. Maka dihabiskan buat setan, kasihan gak kasih makan. Ya Allah ya Rabbi, ya salah Bapak Ibu. Makan harus bersih, makannya sampai habis. Orang-orang tua terdahulu Bapak Ibu itu betul-betul bijak. Ingat saya kalau nyuruh makan itu betul sampai bersih. Jadi makan sampai yang bersih, jangan tersisa. Nanti kalau nggak bersih ayamnya mati. Itu Bapak Ibu. Padahal bukan ayamnya mati, ada habisnya. Suruh betul-betul bersih supaya dapat keberkahan. Cuma kalau anak sekarang dibilang kayak gitu, pasti dia jawab, nah makannya yang bersih. Nanti kalau nggak bersih ayamnya mati. Kita nggak punya ayam ya. Itu aja anak sekarang. Ada dari Allah. Tapi jelas luar biasa. Suruh makan bersih, suruh jilatin, karena nggak ngerti di mana letak keberkahannya. Jangan sampai tertinggal kalau yang jatuh. Kalau yang jatuh ambil, yang kotor buang, yang bersih dimakan. Karena kalau tidak itu makanan bagiannya setan. Maka bijaknya orang tua dulu lagi Pak Ibu. Itu rata-rata orang kampung pasti punya peliharaan. Kalau nggak ayam, bebek.
Wala yamsak yadau bil mandili hatta yalaqu asabi'ahu. Kalau selesai makan jangan cuci tangan dulu, jangan langsung dilap dulu. Hatta yalaqu asabi'ahu, sampai dijilat betul. Wa inna yadri fi ayyi ta'ami al-barakah, kan dia enggak ngerti nanti di mana letak keberkahannya. Insyaallah bisa kita amalkan dulu ya. Nah, kalau malu tempat orang banyak, minimal di rumah. Makanya lebih bagus pakai tangan daripada pakai sendok. Karena sebenarnya pakai tangan juga itu. Tapi apakah selama sunahnya pakai tangan? Enggak juga apa itu. Contoh, makan bakso, makan lontong, pakai tangan bisa nggak? Nah, coba ibu. Tetap pakai sendok, cuma makannya yang bersih. Nah, itu yang pertama kita tiru dari Nabi Muhammad SAW. Ini kayaknya seperti lebih berada baik. Kemudian yang kedua, dari kitab ini contohkan tentang meluruskan saf sholat. La tasawunna sufufakum aw la yukhallifanna Allahu baina wujuhikum. Kalau sholat suruh rapatkan, luruskan safnya, atau jangan sampai Allah palingkan wajah kalian. Apa maksudnya? Kalau kita sholat nggak dirapatkan safnya, nanti Allah palingkan wajah kita, Allah jadikan kita susah untuk bersatu. Itu maksudnya dia. Maka cara merapatkan safnya yang biasa aja kan. Dia bahu dengan bahu, kemudian kaki dengan kaki. Kalau ukuran rapatnya ada yang sampai nempel, ada yang nggak sampai nempel. Yang penting jangan sampai renggang tali apa itu. Kalau teman itu tak bisa ditempel, ya jangan ditempel. Ini kadang ada orang sengaja dia tempel. Wah, tempel kawan. Udah jelas kawannya penggeli. Digeser dia tempel lagi. Digeser tempel lagi. Susah kayak itu. Yang penting kita luruskan badannya. Nah, kemudian baru tumit luruskan dengan tumit. Yang jelas luruskan dan rapatkan safnya. Kemudian kalau laki-laki safnya itu yang paling bagus kan depannya. Belakang imam, kemudian seimbangkan dari tengahnya yang beliau, seimbangkan sampai ke belakang. Kalau ibu-ibu, kalau hadisnya kan sebaik seorang laki-laki adalah di depan, kemudian sebaik-baik seorang perempuan adalah paling belakang. Maksudnya bukan paling belakang ke pintu, enggak. Masih paling belakang di belakang pembatas ini. Cuma dalam fikih diajarkan kalau ibu-ibu wanita yang masih muda-muda itu jangan di belakang pembatas apa ibu. Jadi yang di belakang pembatasnya tua-tua. Kenapa gitu Ustaz? Ya karena kalau nanti yang di depan yang muda-muda, yang bening-bening, imamnya belum nikah, imamnya masih muda, pas lihat ke belakang, rapat dan luruskan, nampak yang bening, ingat presentasi apa itu? Itu saja. Kalau yang masih muda, tapi kalau imam yang ibu-ibu yang sudah tua-tua di depan itu, nampak itu, wah makin kusuk. Apa sebabnya? Ingat mati apa itu? Kan siapa ya? Laki-laki kalau ingat mati busuk ya baru. Kalau ingat yang muda, apa yang muda? Oh hilang konsentrasi. Makanya perempuan itu yang tua-tua itu di belakang pembatas, kemudian yang muda-mudanya di belakangnya. Kalau belum ya baru dipenuhkan. Itu di antara rapatkan saf. Kalau bawa anak-anak apa itu? Kalau masih umur di bawah 7 tahun, gerakan sholat nggak ngerti ya, jangan digabung sama orang tua. Bagus suruh taruh di belakang. Tapi kalau udah sunnah, ngerti gerakan sholat, ngerti perkara melakukan sholat, gabung sama kita nggak apa-apa itu, supaya safnya lebih sempurna. Ya ada sebagian betul taruh sampingnya. Waktu sholat tuh ada begini, bunyikan tangan. Oh, pokoknya geraknya udah lebih 3 kali. Nggak batal sholatnya. Kalau belum ngerti taruh di belakang. Kalau dia ribut, kalau kita mau lebih aman lagi, kalau kita di depan cari yang paling pojok. Nah, seandainya kita sebelah sana, jangan sebelah sini anaknya, tapi sebelah kanan kita. Ini nggak kadang-kadang. Ketika anaknya bisa sholat, taruh sebelah sini, bukan sebelah pojoknya langsung. Ya Allah, ya Rabbi. Bukan apa-apa itu, cuma nanti pengaruh tentang kesempurnaan saat sholat. Nah, kalau ingin sempurna, ayat kecil-kecil
Hadisnya riwayat Imam Muttafaqun alaihi, riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ada sahabat Nabi namanya Abi Musa radhiyallahu anhu qala ihtaraqa baitun bil Madinah ala ahli bin al-laili. Ada di Madinah itu rumah kebakaran. Ada cerita oleh sahabat Abu Musa kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa kata Nabi? Inna hazihin naro aduul lakum. Api ini musuh kalian. Faizan nimtum faktiwaha antum. Maka kalau mau tidur maka matikan lampu. Zaman dulu itu lampunya pakai minyak. Bapak ibu orang itu pasti paham ya. Kalau sekarang kan lampunya pakai listrik. Dimatikan nggak Ustaz? Kalau sekarang lampunya pakai listrik, dimatikan nggak Pak Ibu? Tetap dimatikan. Dan itu kiasnya sunnah. Lampunya pakai apa? Minyak matikan. Sekarang juga dimatikan. Kalau takut kegelapan Ustaz, ganti lampu yang kecil, supaya matanya kita lebih sehat. Kalau pas di rumah sendirian Ustaz, suami keluar kota, anak keluar kota, takut Pak Ustaz, ya udah hidupkan aja semuanya daripada nggak bisa tidur. Kan ada yang takut tidur. Biasanya takut tidur itu kalau baru nikah ya. Belum punya anak, kamar mandi jam 9 jam 10 minta temenin, itu baru nikah. Tapi kalau udah anak, udah banyak, udah punya cucu, masa masih takut? Ya baik. Kan ini kita sadar. Kalau baru nikah, kan dia menakut apa itu? Saya telepon sama adik saya, Bang, itu sering luar biasa. Apa gitu? Masa ke kamar mandi jam 10 minta temenin, minta ditengokin. Ya saya kan udah pengalaman, saya paham aja maklum, mana ngurus satu. Nah itu dari mana benar ini? Ya baik ya Allah. Tapi sebenarnya lampunya suruh matikan. Kemudian selanjutnya ini tentang mencium hajar aswad. Hadis mencium hajar aswad, hadisnya muttafaqun alaihi. Ada sahabat namanya Abbas bin Rabi'ah. Ra'aitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yuqabbalu al-hajar. Sahabat Abbas bin Rabi'ah melihat Umar bin Khattab mencium hajar aswad. Ketika mencium hajar aswad, apa kata Umar? Inni a'lamu annaka hajarun. Saya ini ngerti kamu ini batu. Manfaat wala tadurru, tak bisa memberikan manfaat, tak juga bisa memberikan madarat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah SAW, seandainya aku tidak melihat Nabi Muhammad SAW yuqabbiluka maqabaltuka. Kalau aku tidak melihat Nabi Muhammad mencium engkau, maka aku pun tak akan menciummu. Ternyata Umar bin Khattab ngapa mau mencium hajar aswad? Karena ini pernah dilakukan Nabi, karena pernah dicium oleh Nabi Muhammad SAW. Cuman pelajarannya bagi kita Pak Ibu, ada sekarang ini katanya habis baca Quran tak boleh bilang shadaqallahul azim, itu tak boleh, katanya kita masuk neraka. Habis baca Quran tak boleh dicium. Buat apa Quran dicium? Quran itu dibaca, bukan itu dicium. Kemudian kalau ada orang habis baca Quran, baca shadaqallah kemudian dicium, salah nggak Pak Ibu? Entahlah Ustaz, dia nanya dalil dulu lagi. Ternyata enggak Pak Ibu, ada dalilnya. Apa dalilnya? Kias. Apa kiasnya? Nyium hajar aswad. Kira-kira hajar aswad dengan Al-Quran lebih mulia mana? Lebih mulia Al-Quran. Kalau mencium hajar aswad sunnah, apalagi mencium Al-Quran. Ustaz, Nabi dulu tak pernah cium Quran. Bagaimana mungkin mencium Quran? Zaman Nabi belum ada kertas. Ini nggak Pak Ibu, sama Nabi ada kertas? Kan belum ada Bapak Ibu. Setelah ada kertas, ketika sudah ada pabriknya, ketika zaman apa? Oh, zaman Nabi belum ada kertas. Makanya kata Ustaz Fadil Rais, yang mencium tutupnya sunnah ada 3. 1 hajar aswad, 2 Al-Quran, 3 istri sendiri. Istri orang lain besar.
ketiga, apa dalilnya? Kias. Nyium hajar aswad sunnah, nyium Al-Quran itu juga sunnah. Maka kalau harus baca Quran silakan. Sesuatu yang bersehubungan dengan Al-Quran itu pasti dimuliakan. Kertas biasa ini kalau belum ada Qurannya dipijak pun boleh. Tapi kalau sudah ditulis Al-Quran itu tak boleh. Kertasnya menjadi mulia apa ya? Pokok dalilnya apa? Dalilnya kias. Orang sekarang yang tak mengikuti dalil kias, Allah semua hukumnya cuma Al-Quran, hadis, tak diterimanya ijma, tak diterimanya kias, itu kacau ya. Ngapa Ustaz? Karena banyak hukum-hukum di Al-Quran itu cara ngambilnya kias. Contoh, di antara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala bagi anak kepada orang tua, wala taqul lahuma uffin. Ya saja. Di antaranya jangan berkata Qurannya yang jelas jangan berkata Kalau untung boleh kan? Bikin apa itu? Yang dilarang cuma ngumpul nggak dilarang, nendang nggak dilarang. Lalu apa hukumnya? Ya sama tetap nggak boleh. Apa hukumnya? Kias. Orang ngomong aja nggak boleh, apalagi pukul apa itu? Naruh di panti asuhan, boleh nggak? Ya Allah ya Rabbi, kalau itu menyakitkan nggak boleh apa itu? Orang ngomong aja nggak boleh, benar panti asuhan. Kecuali udah nggak ada lagi keluarganya sebatang kara, silakan apa itu? Ada teman saya saat senior, berapa ibu kenal, almarhum Ustaz Anam sekali. Datang ke panti asuhan Tanjung Jumbo, ada seorang ibu-ibu, itu kamarnya khusus dia, lengkap ada TV-nya, kulkasnya. Lalu ditanya sama satu subhanallah, enak di sini ya, lengkap fasilitasnya. Apa kata mak tersebut? Apa pula enaknya sini Ustaz? Saya dibuang di sini. Orang ngomong aja nggak boleh, apalagi dengan nyakit yang lain. Ini hukumnya apa? Kias. Orang yang nggak jadi ngerti kias itu kacau ibu. Ada kisah disampaikan oleh Gus Bahan. Seorang suami istri yang laki-lakinya kasar, tukang mukul, pokoknya kasar betul ibu. Akhir sama istrinya dibawa ke tempat kiai. Curhatlah bahasa sekarang. Kata kayaknya, Jom, engkau tak boleh nampar istrimu. Enggak Pak Yai, iya Pak Yai pulang. Sampai rumah, istrinya tak pernah ditampar, tapi ganti ditendang sama dia. Nah, kacau ibu. Besok dibawa lagi ke tempat Pak Kiai. Pak Yai dia tak pernah nampar, tapi ganti tendang. Kan Pak Yai kemarin melarang cuma nampar, enggak. Ini gara-gara apa? Tak ngerti ini. Ngerti kias apa ibu? Orang tak paham kias, kacau ibu. Tak panggil hukum, kias. Contoh lagi, makan uang masjid. Apa hukumnya? Halal. Itu dosanya sama dengan dosa apa? Akan harta anak yatim. Uang masjid ini sama dengan harta anak yatim. Pengurus masjid yang makan uang masjid sama dengan makan uang harta anak yatim. Kalau Ustaz makan uang masjid boleh? Itu boleh apa itu? Tapi habis ceramah dulu ya. Kalau ceramah tak boleh. Ini apa hukumnya? Kias apa itu? Maka orang yang tak terima kias, yakin kacau itu. Karena banyak kali sumber-sumber Al-Quran, sumber-sumber hukumnya adalah dengan cara kias. Ghibah, apa hukumnya? Haram. Kan Allah nggak sebutkan ghibah itu orang nggak, tapi cara hukumnya kias. Ayuhibbu antakula, apa saya bisa? Maitan papari tumu. Apakah engkau suka memakan daging bangkai saudaramu sendiri? Tentu engkau akan benci. Hukum ghibah disamakan dengan hukum memakan bangkai saudara sendiri. Apa hukumnya makan bangkai? Haram. Maka ghibah pun juga haram. Jadi hukum itu tak cuma Quran dan hadis, sumbernya ada ijma, ada juga kias. Setelah kajian kita